Halo guys, selamat datang di channel gua Omong-Omong Saham. Hari ini gua udah balik ke Indo lagi guys ya, setelah 9 hari kemarin ya di Cina ya guys ya. Nah oke guys, hari ini gua akan bahas saham yang cukup menarik guys ya, yang mau IPO ya, yaitu saham CBDK. Nah kenapa saham CBDK ini sangat menarik guys ya, IPO-nya ya, karena CBDK ini adalah anak perusahaan dari PANI guys ya. Ya, seperti yang lo ketahui guys ya, PANI ini adalah saham dengan return tertinggi di IHSG ya guys ya. Selama 10 tahun terakhir ya, dia itu sekarang dari awal itu sudah naik 16.000 poin nih guys ya, 16.171 poin dengan persentase kenaikan 56.000% ya, 56.523. Nah, gua ini sudah pernah bahas si PANI ini guys ya, gue udah pernah bahas PANI. Intinya ya, nanti gue kasih link di deskripsi sama di sebelah kanan ini guys ya. Intinya saham PANI ini valuasinya itu ampas, tapi harganya luar biasa bagus gitu loh guys ya, returnnya juga sangat tinggi. Nah itu pasti ada sesuatu di belakangnya gitu loh guys ya. Gue nggak terlalu bahas ke arah situ, tapi secara valuasi aja waktu itu gue bahasnya. Nah, CBDK ini menjadi menarik karena dia adalah anak perusahaan PANI ya. Harapan kita ya, harapannya Bang Omon CBDK ini bisa seperti PANI juga gitu loh guys ya, terbang ke angkasa guys ya, arah bertubi-tubi ya, multi bagger secara luar biasa gitu loh guys ya, seperti itu ya. Nah kita coba nanti bahas saham CBDK ini guys ya. Nah kita akan mulai bahas guys ya. Gua kasih tips sih guys ya, kasih tips ke lu guys ya. Kalau lu mau review, mau analisa saham ini guys ya, saham apa namanya, saham IPO ya, kita itu lihat dari ringkasannya aja gitu guys ya, ringkasannya. Jadi ada yang merah, ada yang hijau. Kita ambilnya yang hijau aja guys ya, karena saham yang hijau ini sudah mewakili gitu loh guys ya, sudah cukup lengkap ya di ringkasan ya. Ini guys ya, ringkasan perusahaannya itu ya, berdirinya tahun 2000 ya guys ya, udah lumayan lama ini guys ya, sekitar 24 tahun ya, kayak gitu ya. Ini real estate ya guys ya, bisnisnya ya. Oke, kita coba sekarang lihat nih guys ya. Jadi kayak gini guys ya, jadwalnya ya, itu penawaran umum, book building ya, ini 13 sampai 20 ini udah selesai guys ya. Bang Omon kemarin sudah pesen ya di Stockbit. Nah, nanti di penawaran umum itu tanggal 3 sampai 9 Bang Omon rencana akan pesen lagi ya di situs EIPO-nya untuk Mirai ya guys ya, untuk sekuritas Mirai ya. Bang Omon kan pakai dua guys ya, Mirai sama Stockbit ya. Nah, itu nanti ya tanggal penjatahan itu tanggal 9 ya, distribusinya tanggal 10. Terus listingnya tanggal 13 ya, tanggal 13 Januari guys. Nah ini ya guys ya. Jadi yang ditawarkan nanti 566 juta ya guys ya, 566 juta. Itu harganya nanti itu sekitar 3.000 sampai 4.060. Biasanya ketemunya nanti di tengah-tengah ya guys ya. Nah ini guys ya, nanti itu sebelum IPO itu kepemilikannya seperti ini ya, PANI AS TMJ ya, 2,6 M, 1,250, 1,250, total 5,1 miliar lembar. Nanti sesudah IPO ya, jadinya itu terdelusi ya guys ya, terdelusi. Kepemilikan sih masih sama ya, PANI AS TMJ itu tetap 2,6, 1,2, 1,2 M ya. Tapi persentasenya jadi terdelusi ya. Dari sebelumnya itu 51% ya, PANI menjadi hanya tinggal 45% karena muncul masyarakat 566 juta atau 10% ya, kayak gitu guys ya. Jadi masyarakat ini guys ya, kecil ya guys ya, hanya 10% porsinya. Nah ini biasanya ini indikator seperti ini udah menunjukkan bahwa ini relatif akan terbang gitu loh guys ya, karena masyarakatnya sedikit, jadi lebih mudah gitu loh diterbangin gitu loh guys ya, harganya gitu loh guys ya. Nanti guys, ini duitnya ini buat apa? Buat beli PT IPN ya, Industri Pameran Nusantara ya. Memang PT Industri Pameran Nusantara ini tukang pameran sepertinya guys ya.
Nah, ini nanti guys, itu kalau dapat harga minimum ya, dapat harga 3.000 IPO-nya, dia itu mau beli ekuitas ya, itu sebesar ini guys ya, 11 juta saham baru ya guys ya. Nanti jadinya itu senilai 99,99 dari total modal ya. Jadi saham barunya itu 11 juta kalau dapat harga 3.000. Kalau dapat harga tertinggi 4.060 itu dia beli 15 juta ya. 15 juta. Jadi CPTIPN-nya nanti modalnya jadi lebih gede untuk membiayai proyek MICE-nya ya, meeting, incentive, conference dan exhibition ya. Gedung-gedung meeting ya, gedung-gedung meeting, konferensi ya, sama pameran gitu loh guys ya, seperti itu ya. Jadi nanti ini ternyata dipakai buat beli perusahaan ya guys ya. Ya, jadi relatif sebenarnya nggak ada masalah ya guys ya, penggunaan IPO-nya itu oke-oke aja ya. Oke, selanjutnya kita lihat ekuitasnya guys ya. Ekuitas dari CBDK ini guys ya. Ekuitasnya itu dari 400 juta ya, 400 miliar ya, 400 miliar ya. Tiba-tiba 2022 itu langsung naik 7,2 triliun ya. Naiknya gede banget ini guys ya. Langsung melompat ya. Terus lompat lagi ya, di 2023 itu kecil tapi 7,6 M, lalu 2024 ini sudah 8,1 triliun. 7,6 triliun ya maksud gua. Lalu di 2024 ini 8,1 triliun ya. Labanya guys, laba dari CBDK ini juga lumayan naiknya signifikan ya. 2021 itu 75 M ya. 2022 itu 296 M. 2023 itu sudah 805 miliar ya. Di 2023 itu semester satunya itu 500 ya, 2024 ini semester satunya 480 miliar ya. Nanti kita coba hitung guys ya potensinya ya guys ya di 2024 ini ya. 2023 itu total 805, semester satunya 504, berarti semester 2-nya itu guys itu 800 dikurangin 500. Ya semester 2-nya kecil ya, cuma 259 ya. Jadi proyeksi labanya itu semester 1 2024 tambah ya semester 2 2023 ya, TTM-nya itu sorry guys, ini nolnya 3. Nah, segini guys ya. Jadi proyeksi laba 2024 itu di 740 miliar ya guys ya, 740 miliar. Dengan lembar saham yang dia distribusikan ya, dia tebar itu di 5,6 miliar ya guys ya. Maka book value-nya CBDK ini ya dengan ekuitasnya tadi 8,1 triliun ya, itu berarti book value-nya itu 1.400 ya guys ya aslinya ya. Terus EPS-nya itu 131 ya. Dia komitmen akan membagi dividen itu 40% guys di ringkasannya ini guys ya. Nah, ini kebijakan dividen tuh dia setelah penawaran umum akan membayarkan dividen tunai ya 40% ya, kemungkinan 40% ya. Nah, kalau dia bayar 40% potensinya itu 52 ya guys ya. Ya ini kecil sekali guys ya. Gua udah bilang ya guys ya. Kalau memang saham-saham properti gini biasanya memang kita nggak bisa mengharapkan dari dividen nih guys ya. Nah guys ya, kita bikin simulasi seperti ini guys ya. Kita memperkirakan harga dari CBDK ini guys ya. Opening itu di 3.530 ya guys ya. Kemungkinan ya guys ya. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari tengah-tengah ya. Tengah-tengah dari harga minimumnya 3.000, harga tertingginya 4.060 ya. Nah itu di opening 3.500 itu PBV-nya udah 2,4 ya. Ini mahal banget guys ya. PI-nya 27 ya. Nah guys, gua kasih tahu ke lu ya guys ya. Kalau PBV itu sebenarnya maksimal 1 ya. Tapi kita bisa bandingkan dengan industri sejenis gitu loh guys ya. Sebenarnya nggak selalu harus di atas 1 itu berarti mahal gitu, enggak. Tetapi basic dari PBV itu harusnya 1 gitu loh guys ya. Nah ini PBV-nya itu 2,4, jadi ini agak mahal ya secara PBV ya.
PI itu sebenarnya maksimal itu 10 ya guys ya, yang ideal itu 10. Ya, memang kita ini guys ya, harus membandingkan dengan industri sejenis, tetapi idealnya itu 10 ya guys ya, PI itu. Nah, dia PI-nya itu di 27. Jadi memang ini mahal guys, secara valuasi itu mahal banget. Secara dividen yield juga di harga IPO, di harga opening itu kemungkinan kalau dia bagi 40%, 52 itu cuma 1% ya guys ya. Ini murah sekali ya, kecil sekali ya dividennya juga. Nah ini guys ya, simulasi kalau seandainya sesuai harapan kita ya guys ya, bahwa CBDK ini nanti akan arah gitu loh guys ya. Karena memang gini guys ya, gua sebelum lanjut ke simulasi arah, kita coba lihat guys. Jadi secara PBV, PE ya, dividen dia juga ini sangat-sangat premium ya, mahal banget guys ya. Tetapi guys, kita untuk properti itu boleh memakai satu indikator lagi, yaitu NAV guys ya, itu net asset value. Nah, net asset value itu nilai dari perusahaannya ini sendiri guys ya, nilai kepemilikan perusahaan ini ya. Dia itu si CBDK ini punya bangun Kosambi sukses ya, dengan nilai itu 48 triliun ya, di Mega Andalan ya. Itu lokasinya di Teluk Naga ya, dia itu punya 434 hektar ya, itu 56 triliun ya nilainya guys ya. Dikurangi dengan ini guys ya, advance ini kagak tahu gua, ini gua ambil dari Stockbit guys ya. Ini guys, net asset value total itu dia bersihnya itu di 112 triliun ya guys ya. Secara ini guys ya, secara diskon itu ya, di harga terbawah itu 85%, di harga teratas itu 80% ya. Jadi gila banget ini secara diskon ya guys ya. Jadi valuasi market cap dibandingkan dengan nilai kepemilikan tanahnya ya guys ya, ini jauh lebih tinggi nilai tanahnya gitu loh guys ya. Jadi sebenarnya secara NAV CBDK ini tergolong sangat-sangat murah banget gitu loh guys ya. Seperti itu ya. Jadi ini guys ya, ibarat kata lo punya tanah 100, nilainya 1 miliar ya, lo jual cuma 200 juta gitu loh guys ya, kayak gitu kalau secara kepemilikan tanah dari si CBDK ini gitu loh guys ya, kepemilikan asetnya itu gitu loh guys ya. Tapi secara hasil yang dia bukukan ya, secara profit, secara laba ya, dan secara ekuitas itu sebenarnya harganya ini premium ya, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya guys, kita dengan nilai asset value ya, net asset value yang sangat terdiskon ini, sangat murah ya, itu kemungkinan ya orang cukup tertarik gitu loh guys ya dengan CBDK ini gitu guys ya. Dan gua nggak tahu siapa-siapa ya yang orang jenius yang membuat pani seperti ini guys ya. Nah, CBDK ini harapannya akan dilakukan hal yang sama gitu loh guys ya. Seperti itu ya. Ya jadi simulasi ARA-nya itu seperti ini guys ya. Nah, simulasi ARA juga harus kita simulasikan juga ARB-nya gitu guys ya. Kemungkinan terburuk ini bisa aja terjadi gitu guys ya. Meskipun ya kemungkinan sih kecil banget ya untuk ARB. Kemungkinan yang terbesarnya ini adalah di ARA ya guys ya. Di ARA 1 itu dia di 4.400 ya, 25% guys ya, karena memang ini harganya di bawah 5.000 ya guys ya. Di bawah 5.000 itu 25% ARA-nya guys ya. 14 Januari itu kalau ARA dia akan ada di 4.400 ya. 15 Januari itu di 5.500 ya guys ya. Kalau terus berlanjut ARA terus guys ya, 22 Januari itu sudah multi bagger guys ya. Bagger pertama itu di 16 Januari sudah dapat bagger pertama ya guys ya. Nah ini menariknya sama IPO itu, kadang-kadang kita cari bagger itu cepet guys ya. Kayak kemarin AHDI, Bang Omon-Omon itu dapat bagger 3 hari guys ya. Kita dapat bagger 3 hari ya. Senin sebelum PUPS tuh kita Bang Omon-Omon udah jual, karena Bang Omon-Omon memprediksi setelah PUPS banyak yang pegang
ini guys ya, banyak yang pegang saham AADI, mereka akan segera distribusi, pasti harganya akan terkoreksi gitu loh guys ya. Makanya Bang Omon langsung jual ketika dapat bagger 100%. 100% lebih sedikit lah guys ya, di harga 11 ribuan berapa gitu guys ya, lupa gua guys ya. Jadi dapat bagger kemarin guys, cuman beberapa hari aja. Nah, ini juga kemungkinan kita akan bisa mendapatkan bagger dalam waktu singkat guys ya untuk IPO ini gitu guys ya, tetapi tetap ada resikonya guys ya. Tapi secara resiko mungkin relatif aman karena kita masuk ke sini tidak mungkin bisa besar-besar guys ya, karena memang IPO itu penjatahannya nggak seperti lo beli saham reguler guys ya. Lo beli saham reguler ya lo tinggal pesen aja gitu guys ya. Tapi kalau saham IPO, lo punya duit 1M belum tentu lo dapet 10 juta, 20 juta belum tentu dapat, tergantung persentase penjatahan gitu loh guys ya. Ya, jadi IPO CBDK ini Bang Omon juga sudah pesen guys, kemungkinan harganya akan seperti ini guys ya. Jadi kesimpulannya guys, CBDK ini secara valuasi itu mahal banget guys ya, mahal banget. Meskipun opening aja itu sudah mahal, tetapi secara NAV atau net asset value itu sangat-sangat murah karena diskonnya 85% dan 80% ya. Jadi kesimpulannya secara NAV ini murah. Tapi untuk kalian yang mengharapkan dividen dari saham ini, kalian terpaksa gua infoin nggak akan dapat banyak ya guys ya. Karena potensi dividennya cuma 52 ya. Ini receh banget ya, 1% ya. Memang saham-saham properti ini kita nggak bisa mengharapkan dividen dari saham-saham properti guys ya. Yang kita harapkan itu valuasinya ya, valuasinya naik gitu loh guys ya. Valuasinya naik dari mana ya, itu ini guys ya. Ya kita agak susah memprediksi gitu loh guys ya. Kayak Pani ini guys ya, lu pakai indikator apapun guys ya, lu akan kesulitan gitu loh guys ya. Lu nggak bisa memprediksi karena ini memang ada orang-orang yang membantu gitu loh guys ya untuk sampai ke sini ya. Paham ya guys ya maksud gua guys ya? Kenapa gua nggak pernah ini guys ya, kenapa gua nggak pernah membahas ini guys ya, saham-saham yang seperti Pani ini, karena memang nggak bisa ditebak guys. Nggak ada satu orang pun kecuali mungkin Bos Aguan atau siapa orang-orang yang pemilik Pani ini yang tahu bahwa harganya akan seperti ini gitu guys ya. Karena kita lihat dari contoh guys ya, kita lihat lah guys ya dari fundamentalnya gitu guys ya. Nah ini guys ya, EPS-nya juga segini aja gitu loh guys ya. Ya 2020 tuh cuma 0,01, 0,1, 8, 15, 29 guys. Ini nggak sebanding gitu loh guys ya dengan harganya gitu loh guys ya. PE rasionya itu udah di 421 gitu loh guys ya. Jadi harganya ini udah super mahal tapi masih terus bertahan gitu loh guys ya. Ya itu ya yang gue bilang ini itu susah ditebak ya. Jadi ini kita untuk saham-saham seperti Pani ataupun seperti CBDK nanti ya, kita memang di saham ini adalah mengharapkan seseorang membantu harganya naik ya guys ya, mau nggak mau guys ya. Itu karena memang ini fundamentalnya juga hanya seperti ini gitu loh guys ya. Beda dengan ketika ITMG dulu membagikan dividen sampai 10.000 per tahun ya guys ya, atau PTBA yang 1.000 per tahun. Nah itu udah ketahuan orang siapa sih yang nggak mau duit segitu gitu loh guys ya. Sekian persen, hampir 30%-an gitu loh guys ya. Siapa yang tidak tertarik, orang pasti akan rombongan gitu loh guys ya masuk. Nah kalau ini guys, orang masuk ya harus dengan bantuan sesuatu gitu loh guys ya. Bantuan sesuatunya mungkin ya berita-berita yang menggembirakan gitu loh guys ya, dan lain-lain lah guys ya. Intinya di saham Pani ini, di saham CBDK ini bisa saja nanti akan terbang, tetapi kita memang mengharapkan seseorang dalam tanda kutip untuk menggerakkan, membantu mengangkat harga ini gitu loh guys ya. Jadi kita tidak bisa berharap dari fundamentalnya untuk saham CBDK ini gitu loh guys ya. Dan untuk dividen hunter, untuk yang suka dividen reinvest di saham ini, ya kita tidak bisa mengharapkan gitu loh guys ya. Tapi ketika valuasinya bisa terbang,
ya tentunya kita akan mendapatkan multi bagger dalam waktu singkat ya. Intinya ini potensial untuk bagger, tetapi tidak ada yang menjamin. Jadi semua itu kita putuskan sendiri, resikonya tanggung sendiri, untung nikmatin sendiri juga gitu guys ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.